Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadar teman-teman yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan artinya semua amal Anda dilipat gandakan menjadi 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Belum tentu umur kita sampai di situ. Tapi Anda bayangkan teman-teman kalau pas Lailatul Qadar, toh kita juga semua akan melaluinya. Insya Allah selama Anda masih hidup dan semoga Allah panjangkan umur kita insya Allah. Maka kalau malam Lailatul Qadar dan terjadi di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan, bahkan sebagian salafus soleh tidak mau lagi yang membedakan mana ganjil dengan mana genap di 10 terakhir Ramadan, maka lebih baik kita mempersiapkan diri di 10 terakhir semuanya itu dengan memaksimalkan ibadah. Karena sekali Anda ucapkan Subhanallah pas di Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan mengucapkan Subhanallah 83 tahun plus 4 bulan. Sedekah 1000 rupiah sama dengan sedekah 83 tahun plus 4 bulan. Baca satu ayat Al-Quran sama dengan pahalanya membaca 83 tahun plus 4 bulan. Bakti sama orang tua, silaturahim keluarga, membantu orang susah, semuanya sama dengan 83 tahun plus 4 bulan atau 1000 bulan. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dua hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kapan malam Al-Qadar, tidak ditentukan malamnya. Faedah yang pertama adalah agar jelas orang yang jujur dalam mencarinya dibandingkan dengan orang yang malas. Ketika orang malas dan sudah ditentukan malamnya misalnya malam 27, niscaya dia cuma beribadah di malam 27 saja. Allah sembunyikan di malam-malam tersebut. Maka ketika dia benar jujur dalam ibadahnya, maka semua malam dia berusaha untuk mencarinya, tidak malam tertentu saja. Faidah yang kedua adalah untuk memperbanyak pahala yang dilakukan oleh kaum muslimin agar pahala kita banyak. Kenapa? Karena dengan banyaknya beramal, otomatis setiap banyak beramal maka banyak pahala. Tatkala disembunyikan, kita semuanya di semua malam tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala amal itu banyak maka banyak juga kelebihan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan harus tahu nih, ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Namanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun kebaikan malam ini. Maka jangan sampai kita meninggalkan Ramadan tanpa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Dan disyariatkan untuk beriktikaf. Ittaqadal makan lil wukuf, mengambil sikap diam. Dicontohkan sama Nabi 10 hari terakhir. Atau semampunya kita, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Namun yang dikatakan iktikaf itu adalah ibadah yang dilakukan di dalam masjid. 3 ibadah yang wajib di masjid dilakukannya. Yang pertama iktikaf, ya. Yang kedua tahiyatul masjid. Kita kalau tahiyatul masjid ya di masjid. Yang ketiga syuruk. Jadi di luar masjid nggak diperbolehkan ini. Makanya ada orang bilang kalau rumah lebih baik buat perempuan, saya iktikaf di rumah, Ustaz. Enggak ada dalilnya. Iktikaf ya di masjid. Kalau memang kewajiban enggak menghalangi dia, perempuan boleh iktikaf. Tapi kalau masih ada kewajiban, kewajiban lebih utama. Terus kalau kami enggak iktikaf, kami enggak bertemu Lailatul Qadar. Enggak ada yang bilang iktikaf saat ketemu Lailatul Qadar. Cuma masjid ini lebih layak didatangi oleh malaikat. Karena dalilnya umum. Nahnu haula'il malaika la nadkhulul buyuta allati fi surah wal kalb. Kami para malaikat tidak masuk ke rumah yang ada lukisan bernyawa, ada patungnya, ada anjingnya. Masjid tidak ada. Sehingga lebih layak, namun enggak jadi sebuah syarat. Makanya kalau rumah kita bisa setting seperti masjid, enggak ada hal-hal yang menghalangi malaikat masuk, wallahu alam. Mungkin Allah akan datangkan kemuliaan. Apalagi tempat tersebut bersih, sering dibacakan Quran. Umum tadi ayat hadis mengatakan nazarat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa khufathumul malaikah. Wanita haid menurut pendapat yang lebih kuat dia boleh baca Quran ya. Tanpa harus menyentuh Al-Quran, bisa boleh baca dari gadget, dari HP ya. Nanti kalau dia baca di Quran langsung dia pakai perantara dengan kaus tangan atau tidak menyentuh langsung. Kemudian dia banyak berzikir, kemudian banyak berdoa ya. Sebagaimana perkataan Aisyah, ya Rasulullah, in alimtu ayu lailatin lailatul qadar madza aqulu fiha. Ya Rasulullah, kalau aku tahu lailatul qadar apa yang aku ucapkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah, ya Allah, engkau mencintai ampunan, engkau maha pengampun dan engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah
aku. Dia berbanyak doa ya, dengan berzikir, baca Quran ya, baca buku tafsir misalnya ya. Intinya dia malam tersebut dia isi dengan ibadah ya. Insya Allah yang jadikan kita bilang semua orang akan mengenal Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu akan turun kepada semua orang. Cuma yang jadi perhatian kondisi dia bagaimana di malam tersebut. Itulah menjadi patokan untuk pelipat gandaan pahala dia. Sehingga dia bisa beribadah seperti 83 tahun atau lebih daripada Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan serial amalan-amalan yang diberi ganjaran dengan Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man qama lailatal qadri," barang siapa yang bangun salat di malam qadar, imanan wa ihtisaba, mengimani akan disyariatkannya, mengimani akan kesunnahannya, wa ihtisaba, mengharapkan ganjarannya yang begitu besar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, malam qadar lebih baik dari 1000 bulan ibadah di dalamnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka itu sebabnya Nabi SAW ketika masuk 10 terakhir Ramadan dibangunkan istrinya, anaknya, kan dikencangkan ikat pinggangnya dan dihidupkan malamnya untuk ibadah. Kenapa? Mengejar Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, malam qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi barang siapa yang salat pada malam qadar, motivasinya adalah karena keimanan kepada Allah akan disyariatkannya, mengharapkan ganjaran yang besar dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.